Halo, kembali lagi dengan saya Mas Kran. Dan saya Cor-Coran. Oke, Hari ini kita akan bahas apa tuh? struktur skala upah ya. Struktur. Untuk menjawab request yang ada di komen di video sebelumnya dari Tari bin Tariati. Request tentang struktur dan skala upah. Nah, hari ini kita akan bahas itu, struktur dan skala upah. Berarti ngelanjutin tentang ketenaga. Semoga bisa memberi semoga bisa memberi pengetahuan lebih dalam, lebih luas mengenai struktur dan skala upah. Kan mungkin biasanya kita nggak ngerti ya cuma dikasih, oh ini gajinya sekian, oke. Cuman hari ini kita akan bahas. Kurang lebih. Oke, jadi gimana? Struktur dan skala upah itu apa sih sebenarnya? Struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah. Mari kita lihat. Tadi sih sempat ngoprek-ngoprek dikit sih, seperti biasa mencari data. Cari contekan. Cari contekan. Oke. Jadi apa tuh? Berdasarkan contekan. Jadi si apa itu? Jadi skala upah itu susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi, atau dari yang tertinggi sampai rendah. Oke. Yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Nah, itu diatur sama Menteri Tenaga Kerja lah ya, jelasnya ya, yang mengatur buat struktur skala upahnya itu jelas pasti Menteri Tenaga Kerja kan, nggak mungkin Menteri Sosial. Nah, berarti ada undang-undangnya itu? Nah, itu Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan menteri. Jadi ini ngebahas peraturan menteri bukan undang-undang. Ngebahas tentang turunan undang-undang tenaga kerjaan yang kita bahas kemarin sih, awal-awal itu. Nah, kan banyak tuh undang-undang lainnya disusun oleh peraturan bla bla. Diatur di. Nah, ini salah satu dari undang-undang itu. Jadi ada peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Ini saya sih udah cari sih, jadi undang-undangnya tuh seperti apa. Mari kita bahas bersama dari orang awam. Oke, ini peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Oke. Yang awal-awal ini udahlah ya, biasa aja lah ya. Kita langsung bahas di pasal-pasalnya aja kali ya. Jadi ini menimbang, mengingat, biar nggak lupa peraturan-peraturan yang sampai tercipta. Ini dasar-dasarnya peraturan-peraturan ini sih. 1, 2, typo lagi. 4, 5 peraturan yang akhirnya menetapkan peraturan. Mau ngelamar jadi editor, kayaknya kementerian sama DPR butuh. Oke. Sama DPR butuh editor yang jago. Oke. Langsung bab 1, ketentuan umum pasal 1. 5 undang-undang dan peraturan yang udah ada yang akhirnya bikin peraturan menteri struktur skala upah. Oke, bab 1 itu menjelaskan tentang apa sih? Nah, ini yang tadi kita bahas kan, struktur upah. Definisinya ya. Struktur upah apa, skala upah itu apa, struktur dan skala upah itu apa, golongan jabatan itu apa, pengusahanya itu apa. Pengusaha bisa orang perseorangan, persekutuan,
badan hukum, PT, CV, dan lain-lain. Itu bisa punya sendiri atau punya orang lain. Berarti CEO kayak gitu kali ya. Oh ya, bukan ownernya. Owner sama CEO-nya beda gitu ya. Direksi dan komisaris utama kan. Nah, ini perusahaannya definisi perusahaan itu apa, terus pekerja atau buruh itu apa definisinya. Itu jadi bab 1 udah tentang definisi kosakata yang akan kita banyak pakai sih di bab-bab selanjutnya. Kita langsung lewat aja, udah pada tahu atau mungkin bisa baca-baca sendiri lah ya bab 1 lah ya. Kita langsung bahas isinya. Ya. Kita bahas peraturannya aja, peraturan tentang skala upahnya aja. Nah, jadi bab 2 itu struktur skala upah wajib disusun sama pengusaha. Dan nanti kan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi dari pegawainya atau karyawannya atau buruhnya itu. Nah, golongan jabatan yang udah dibahas strukturnya di atas tuh. Nah, terus jabatannya juga ini kan ya mengulangi yang tadi ayat 1 yang sebenarnya ini nggak perlu ditulis juga sih menurut pandangan saya ya, buang-buang kertas. Biar kelihatan kerja aja. Kasihan pohon-pohonnya ya. Kayaknya panjang. Oke, lanjut. Nah, ini jabatan tuh apa? Terus masa kerjanya bagaimana? Pendidikan bagaimana? Sebagaimana dimaksud pasal 1 ya, itu semua balik pasal 1 semua dong, ayat 1 semua dong. Nah, terus kompeten pendidikannya udah nyampe pendidikan formal. Nah, terus kompetensi karyawannya tersebut seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Nah, terus kita langsung upah yang tercantum itu upah pokok. Di struktur dan skala upah itu ada upah. Terus upah pokok itu berarti belum termasuk uang transport, uang makan gitu-gitu ya? Belum. Itu semua yang ada di struktur skala upah itu upah pokok. Jadi nggak ada tunjangan, nggak ada apa segala macamnya. Begitu. Cara nyusunnya pakai tahapan-tahapan. Pertama analisis nih jabatan si pekerja itu apa. Jabatan yang ada di perusahaan itu jabatannya apa aja sih? Habis itu kita evaluasi nih jabatannya. Evaluasi baru kita menentukan struktur upah. Gitu. Jadi pertama kita analisa si jabatan A misalnya itu uraiannya seperti apa. Terus job desk-nya kayak gimana? Apa kewajibannya, kerjaan apa ya? Tanggung jawab apa? Nah, terus habis setelah kita analisis nih semua jawabannya, baru kita evaluasi nih, kita timbang-timbang, kita banding-bandingin nih jabatan tertinggi di perusahaan itu kita susun dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Jadi misalnya OB jadi pemegang tertinggi jabatan di suatu perusahaan, bisa jadi kayak gitu. Ini perusahaan boleh menentukan sendiri lah. Karena memang perusahaan penyedia Nah, terus baru kita tentuin berdasarkan kemampuan perusahaan dan memperhatikan UMP. Ingat, UMP harus dipenuhi. Terus pasal 5 ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan. Terus pasal 6-nya nyusun strukturnya bisa menggunakan contoh penyusunan struktur skala upah yang tercantum dalam lampiran. Nanti ada lampiran sih di bawah yang ngasih contoh gitu gimana metode-metode apa yang disarankan lah ya. Tapi boleh nggak pakai metode yang disarankan juga sih. Ya salah satu beberapa metode yang bisa dipakai gitu kan, cuman nggak harus pakai itu untuk menentukan struktur skala upah. Jadi bahasan lah.
tapi harus wajib bikin. Nah, terus Ya. struktur skala upah ini berlaku ke semua pekerja yang punya hubungan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Jadi misalnya perusahaan A, ya seluruh pekerja perusahaan A itu mengikuti struktur skala upah perusahaan A, gitu. Kalau karyawan perusahaan B ya nggak mengikuti. Jadi tiap perusahaan bisa punya beda ya? Ya, Punya sendiri-sendiri ya? jadi itu Oke. itu yang akan jadi pedoman sih. Jadi misalnya nerima pegawai baru atau ada kenaikan jabatan, kenaikan golongan jabatan. Nah, itu yang nentuin kinerjanya si karyawan A ini gimana. Kalau udah naik ke jabatan ini, apakah dia sanggup dengan kompetensi dan lain sebagainya. Baru itu menetapkan nanti upahnya seperti apa. Upahnya berapa, begitu. Jadi acuan lah. Iya. Nah, terus struktur skala upah itu wajib dikasih tahu ke semua pekerja. Jadi semua pekerja atau buruh itu harus tahu struktur skala upah perusahaan tempat dia bekerja. Terus struktur skala upah. Nah, ini saya nggak tahu nih. Saya kan nggak pernah kerja di perusahaan. Yang para penonton kalau yang ada yang kerja di perusahaan bisa komen ya. Kalian dikasih tahu nggak sebenarnya? Saya juga nggak tahu sih, saya belum pernah ke formal juga sih pekerjaan. Sama makanya. Ini jadi harus. Makanya kalau penonton ada yang tahu, gitu. Berdasarkan peraturannya sih harus dikasih tahu ya. Gitu. Harusnya. Nah. Oke. Pasal 9 itu harus ditetapkan dan dilampirkan saat mengajukan pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan. Perpanjangan, pendaftaran, dan kerjasama, kontrak kerja, dan lain-lain. Itu harus ada di lampiran kontrak kerja sih, kalau yang saya tangkap ini. Nah, dan juga harus diperlihatkan ke apa nih? Pejabat berwenang dan kementerian. Ya, pokoknya pemerintah lah ya. Ya inilah ke bagian pemerintah yang ngurusin ketenagakerjaan di daerah atau provinsi si perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya di Jakarta ya berarti harus ngasih tahu ke pihak-pihak kementerian atau provinsi, kabupaten, kota yang di mana perusahaan itu nanti bakal ada gitu kan. Ini sih cuma buat ngebuktiin sih perusahaan. Kenapa? Bikin apa enggak. Setelah dokumen struktur harus segera harus mengembalikan dokumen struktur dan skala upah kepada pihak perusahaan pada saat itu juga. Berarti kan cuma nunjukin nih, gue udah bikin nih. Jadi cuman, ini loh Pak, aku sudah bikin. Oh iya. Oke. Oh iya udah bikin. Oke, silakan saya ulang. Oke. Terus ya melampirkan surat pernyataan yang ditetapkan. Surat pernyataan. Buat bikin surat pernyataan dari dinas sih, dari pemerintah sih ini. Yang ngurus bidang ketenaga kerjaan. Nah, struktur skala upah bisa ditinjau sama pengusaha. Jadi mungkin ada upgrade atau apa, atau jadi tadinya 100 golongan misalnya. Atau downgrade. Ya, begitulah. Dari 100 golongan jadi 10 golongan. Pokoknya ada perubahan lah ya. Ya. Nah, pengawasannya ini dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan sih. Di masing-masing daerah ya harusnya. Dan jangan lupa ada sanksi administratif. Ya. Sanksinya ini kalau apa? Kalau tidak menyusun struktur dan skala
Terus tidak ngasih tahu juga serta tidak memberitahukan. Ya, dia dapat sanksi administratif. Nah, terus ini ketentuan peralihannya. Jadi pada saat menteri yang belum permen ini berlaku, kan pasti ada yang belum nyusun tuh. Dikasih kelonggaran ini yang Iya. Sekarang udah semua ya. Harusnya. Oke, bisa kita skip. Ketentuan Nah, ini yang udah itu yang nomor 3, pasal 3 tadi. Pasal 3 ayat 3 apa? Yang sudah menyusun dan belum melaksanakan kewajiban pemberitahuan. Yang telah menyusun dan belum melaksanakan kewajiban pemberitahuan. Ya, tadi yang suruh ngasih lihat tuh. Nih, gue udah bikin nih. Terus dikasih surat pernyataan. Iya. Yang sungguh sangat berfaedah. Oke. Ketentuan. Oh, jadi ini memperbaharui keputusan tentang ketentuan struktur skala upah tahun 2004 sih. 2004 udah ada peraturan menteri juga tentang struktur skala upah. Dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi dengan ada yang baru ini, yang 2004. Di sini peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, ditetapkan. Penting ya ditulis di sini. Ini masih ada space nih. Nah, sudah lah. Oke. Ditetapkan oleh ex-menteri. Masih menteri bukan ya? Pak Hanif Dakiri. Nggak hafal. Udah bukan SD. Kalau SD kan dulu suruh ngafalin menteri-menteri yang tiap 5 tahun ganti itu kan. Nggak tahu buat apa. Zaman Bapak Pembangunan gitu. Apa nama? Ngapain ngafalin nama menteri itu buat apa? Ketemu di jalan juga nggak kenal. Apa nama kabinetnya ya itu? Lupa saya. Menorba. Nggak tahu dah. Oke, ini yang pasal-pasalnya sebenarnya nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak banyak yang bisa kita jelasin sebenarnya, karena ya cuman gitu doang. Harus bikin, harus ngasih tahu, ya udah. Yang paling penting kayak gimana sih sebenarnya bikinnya tuh kayak gimana, bentuknya kayak gimana, nentuinnya gimana. Nah, berarti adanya di lampirannya kan, di contohnya nanti kan. Pasal-pasalnya nggak ada ketentuan harus berapa persen, pokoknya kamu bikin lah gitu. Ini dia lampirannya. Oh, jadi kalau yang dikasih contoh ada 3 contoh metode penyusunan yang bisa dipakai sih. Jadi yang pertama metode ranking sederhana, metode 2 titik, dan metode poin faktor. Makanya bla 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 bla, kok ruwet, kok panjang, kok memusing. Panjang sekali ini. Asli. Cuma 3 metode aja. Berapa halaman ini? Kita ambil dari sumber lain aja yang lebih simpel penjelasannya. Buset. Kalau peraturan gini tuh kayaknya seolah-olah biar halamannya kelihatan panjang, kayak kelihatan kerjanya banyak gitu loh. Tapi kayaknya ya, kan ada 57 halaman. Tadi kita lihat undang-undangnya sampai halaman keberapa. Halaman 14 aja masih lampiran loh. Edan. Halaman 9 halaman doang. Pembuka dan penutup nih undang-undang. Oke lah, baiklah. Kita bahas metode-metodenya aja kali ya, secara ringkas kali ya. Tadi sih sempat nyari sih. Itu yang lebih penting sih menurut saya daripada pasal-pasalnya tadi. Coba tadi. Karena pasal-pasalnya nggak menjelaskan apa-apa sebenarnya. Bentar, tadi juga saya sempat baca itu ada. Nah, ini jadi perusahaan boleh membuat
struktur skala upah sendiri, tapi harus mengacu pada peraturan menteri tadi. Gitu. Jadi harus ada golongan, harus ada jabatan dan lain-lain. Jadi nggak bisa urutannya, cara ngaturnya bebas, cara nyusunnya bebas, tapi poin-poinnya harus ada. Gitu. Oh iya, yang tadi ya golongan, jabatan, masa kerja kayak gitu-gitu harus ada semua yang ditentukan dalam peraturan kementerian tadi. Terus kayaknya tadi saya sempat baca tentang sanksi administratif. Nah, ini dia sanksi administratifnya. Jadi bentuk sanksi administratifnya itu bisa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, bahkan sampai bisa pembekuan kegiatan usaha. Nah, ini mungkin kalau udah dibekukan ribet kali ya ngurusnya. Udah ngeyel banget. Atau bayarnya mungkin lebih mahal lagi, sanksi dendanya itu loh. Iya, sanksi. Ya buat teman-teman yang mau punya usaha sendiri, perusahaan sendiri, jangan sampai nomor 4 ya. Nomor 2 ya masih oke lah ya. Udah mulai ancang-ancang lah ya itu ya. Oke. Tolong yang bagi ancang-ancang tutup. Jadi usaha tolong ya. Hargai pekerja Anda. Biar pekerja Anda loyal. Bagi para pekerja juga tolong hargai kerjaan Anda, karena nyari kerja itu tidak semudah yang Anda pikirkan. Paling tahu diri juga. Nah itu. Oke. Nah ini. Oke. Contoh penyusunannya? Ini saya ngambil dari onlinepajak.com. Ini dia ngasih yang sebagian juga sih tadi yang pasal-pasal yang itu. Terus nah metodenya ini dia bikin ringkas sih dibanding yang tadi lampiran tampak rumit dan runyam. 3 metode ya tadi ya. Ini sekarang metode pertama kita bahas metode ranking sederhana. Pertama-tama tadi analisis jabatan, caranya nentuin jabatan sama job desk-nya masing-masing. Jadi ada apa aja. Ini dia ngasih contoh kan office boy sampai ke CEO. Levelnya ya, dia ambil ada 5 level ya. 5 jabatan. Office boy, ya misalnya ada 5 tingkat. Ada 5 tingkat. Nah, ini nanti kan dikasih job desk-nya juga, jangan lupa. Office boy, misalnya office boy bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan. Perkembangan kebersihannya gitu maksudnya. Nah, setelah ini berikutnya bikin daftar jabatan terus diurutin dari yang paling gampang, job desk paling mudah sampai job desk yang terberat. Habis itu baru bikin tabel struktur skala upahnya nih. Jadi ada kolom jabatannya, nama jabatannya apa, terus golongan jabatan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, 5 bebas sih. Terus upah terkecil dan upah terbesar dari masing-masing jabatan. Jadi untuk setiap tingkat tadi harus ada nanti. Nah, upah terkecilnya berapa? Upah terbesarnya berapa? Tapi yang kita tentukan pertama upah terkecil untuk jabatan terendah dulu. Tadi contohnya office boy. Ya kita tentuin upah terkecil buat untuk office boy itu berapa. Terus upah terbesar misalnya habis itu dari upah terkecil sama terbesar yang kita tentukan, baru kita tentuin langkah-langkah berikutnya untuk jabatan-jabatan selanjutnya. Emang kenapa ya kalau nentuinnya dari yang paling besar dulu? Kenapa ya?
Nggak tahu juga sih, mungkin bebas sih itu ya. Ya ini kan contoh. Emang nggak harus mengikuti kan. Ini kan cuma contoh. Enak dari yang kecil sih. Kecil, lama-lama membesar. Kalau utang kan nggak enak kalau kayak gitu. Waduh. Iya. Oke, kita lihat ini apa? Nah ini tabel yang udah dibikin. Contoh tabelnya. Oh, jadi ada jabatan, ada golongan jabatannya, upah terkecil dari masing-masing jabatan, upah terbesar dari masing-masing jabatan. Udah jadi. Struktur dan skala upah. Dah. Gitu doang. Metode ranking sederhana. Sungguh sangat sederhana sekali. Kok perasaan tadi ribet melihatnya? Simple. Mungkin ini untuk perusahaan yang belum terlalu besar skalanya kali ya. Ya, masih Startup gitu kali ya. Mungkin siapa tuh? Lagi banyak film startup. Banyak yang rame pada nonton film startup tuh. Mungkin bikin kayak begini juga tuh waktu bikin perusahaan startup tuh. Ya, pastinya. Aduh. Oke. Jadi metode ranking sederhana benar-benar simpel ya. Sederhana sekali. Tentukan golongannya, Jabatannya dulu. deskripsi jobnya apa. Jabatannya dulu ya. Jabatan, terus golongan, terus gaji terendah dari jabatan, gaji terkecil dari jabatan terendah, gaji terbesar dari jabatan terendah, terus merangkak naik level kedua, gaji terkecil terendah berapa, ketiga berapa, sampai selesai semua, udah bikin tabel, selesai. Nah, untuk nentuin golongan jabatan itu dari job desk-nya sih. Jadi job desk-nya yang kurang lebih sama dimasukin jadi golongan. Udah, gitu doang. Selesai. Iya. Kebetulan di contoh ini, kelima-limanya beda semua kali ya, di contoh ini. Ya, office boy kan bisa kebagi-bagi juga. Ya. Mungkin ada tukang khusus fotokopi, khusus bikin kopi. Ya, ada yang fotokopi, ada yang misalnya kebersihan, gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi masukin semua full ke office boy. Yang begitu-begitu sih. Ya. Manajer pun mungkin ada. Oke. Kayak gitu. Manajer kan ada cabang-cabangnya. Manajer marketing, manajer sales, manajer apa? Apalagi nggak tahu saya. Di perusahaan ada apa lagi sih? Sama nih, Cok. Produksi ya begitulah. Oke. Metode kedua. Apa nih? Metode ini pakai persamaan garis lurus tuh. Y sama dengan A plus BX. Apa ini? Kayaknya kebanyakan nulisnya AX plus B ya, bukan A plus BX ya. Itu kan kalau pakai persamaan matematika, ini kan bukan persamaan matematika yang kita bahas. Ini kan tentang... Ini persamaan matematika. Persamaan struktur skala upah. Jadi bahasanya beda. Gitu. Suka-suka ini ya, suka-suka yang nulis skala upahnya. Oke. Garis lurus yang terbentuk dari dua titik tersebut merupakan garis kebijakan upah. Nah, titiknya ini... Yang penting kan bener kan persamaannya kan? Iya. Garis kebijakan. Oke, kita harusnya bahas tentang titiknya ini, menentukan titik ini, titik dalam garis lurus itu. Langkah pertama. Oke, 1. Siapkan daftar jabatan dan upah yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, jabatan, dan upah. 2. Urutkan upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. 3. Identifikasi upah yang terendah dan upah yang tertinggi. Jadi dicari yang paling tinggi sama yang paling rendah. Oke, terus tentukan jumlah golongan. Jadi itu ya, apa yang tadi si Mas Kran bilang, mungkin ada beberapa jabatan yang golongan jabatannya sama. Ya. Kayak PNS. Buat format tabel. Ada juga kan golongan struktur dan skala upah.
yang terdiri dari kolom rentang, golongan jabatan, upah terkecil, upah tengah, upah besar. Nanti kita tunjukin tabelnya juga ya, disebutin doang kayaknya rada nggak kebayang. Ini kayaknya lebih rumit ya. Oke, terus tentukan rentang untuk masing-masing golongan. Saya gedein biar Oh, jadi gede. Oke, ini udah sampai nomor 6 tadi. Tentukan rentang untuk masing-masing jabatan. Terus, gunakan upah terendah sama dengan upah tengah terendah dan upah tertinggi sama dengan upah tengah tertinggi. Biar. Begitu. Upah terendah sama Dan nanti kita lihat contohnya, maksudnya gimana lah ya. 8. Hitung upah tengah antara upah tengah terendah dan upah tengah tertinggi dengan menggunakan garis lurus. Oke, kita ambil ya aja gitu ya. Nanti kita lihat gimana ngitungnya. Hitung upah terkecil dan upah terbesar masing-masing golongan. Dengan menggunakan rumus ini. Dengan menggunakan rumus 2 kali. Oke. Rentang plus 2. Upah terbesar 2 kali upah tengah kali rentang plus 1. Oke, kita terima aja rumusnya ya. Kita terima aja rumusnya. Kita lihat contohnya. Kita lihat apa penggunaannya gimana. Kolom-kolomnya kan tadi ya jabatan. Jabatan, klasifikasi jabatan. Ya. Tentang upah terkecil, upah tengah, dan upah terendah. Oke, contoh pertama, office boy. Golongan jabatan 1. Klasifikasinya staff. Rentang upahnya itu 40%. Oke. Upah terkecilnya 1,31. Keterangannya mungkin ada di bawah kali. Enggak juga. Enggak juga loh. Coba yang di sini perhitungan gimana? Ini kan nggak ada hitungannya, Pak. Iya. Tampaknya masa harus lihat di lampiran yang tadi sih. Bentar. Tentukan rentang masing-masing kan yang rentang upah ini kan. Ya. Nah, abis itu gunakan upah terendah. Coba kita lihat lampiran di aslinya ya. Pusing juga ternyata. Mana tadi metode 2, 3. Coba itu dong. Lihat tadi tabelnya lagi. Mas Tran, lihat tabelnya tadi, saya coba hitung. Bentar, 1,310. Oke, 1.310 ya. Salah. 1.570. Kayaknya nentuin upah tengahnya dulu deh. Iya, kayaknya upah tengahnya dulu, makanya dikurangi 60%. Salah kan? Salah. Dikali 60%. Kok dikali 60%? Itu kan tadi rentang upah itu loh. Rentang plus 2. Saya kira rentangnya kan 40%. Berarti kan 0,4. Iya, 0,4. Tambah 2, 2,4. Iya kan? Berarti upah tengah dikali 2, 1.570, 1,5 juta itu dikali 2, dibagi 2,4. 2,4. Iya. Coba ya. 131. Oh iya betul. Ini entah rumusnya gimana cerita ya. Bener loh. Bener nih. Iya. Wah, kelihatan nggak tuh? 1.308.000. Ya, 1.300.000. Dianggap 1.310 kan? Ya. Bener loh. Ya. Berarti kita nentuinnya yang tengah dulu ya. Iya. Yang tengah dulu, udah ditentuin semua. Rentangnya berapa persen. Udah, tinggal masukin Excel, colok rumus ini. Bentar. Udah nentuin rentang. Gunakan upah. Ya. Upah terendahnya itu jadi upah tengah terendah.
upah tertingginya itu menjadi upah tengah tertinggi. Bener nggak? Iya kan? Jadi kan kita kan udah bikin, tadi kan udah bikin tuh rutin upahnya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ya kan? Yang Iya. kedua. Nah, udah bikin tabelnya sama rentang upahnya. Kita bikin upah terendah yang tadi, yang di nomor 2 ini, kita masukin ke upah tengah yang terendah, jabatan terendah. Iya. Habis itu kita masukin upah tertinggi ke sini. Jabatan tertinggi, upah tengahnya tapi ya, yang kita masukin. Nah, habis itu ini rumusnya A-nya apa, B-nya apa? A-nya apa sih? B-nya apa sih? Gak dikasih tahu. Coba kita lihat lampiran metode 2 titik. Masukin golongan jabatan. Golongan jabatan terendah, jabatannya apa aja? Oh, bedanya ini ya, dia golongan terendah, ada jabatan-jabatannya nih ditulis. Terus klasifikasinya apa? Itu yang ngebedain sih ya, sama yang tadi yang sederhana sekali itu. Iya kan? Iya. Jadi kayak ada kelompok-kelompoknya lagi ya. Nanti per kelompok itu punya rentang upah sendiri gitu. Per golongan. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Betul. Ya. Nah, tuh kan bener kan tadi, upah terendah masukin ke upah tengah terendah. Upah tertinggi masukin upah tengah tertinggi di golongan tertinggi, ya kan? Yang tadi saya ngomong. Ya. Nah, terus Ya. samaan ini. Ini ada nih, A itu satu. Titik potong antara garis kebijakan upah dengan bat. B-nya Y intercept. Oh, berarti kita bikin tabelnya. Berarti kan. Cara ngitungnya nih. Y1, Y2. Y1, YN kan. Y1, YN. Dikurang persamaan. Ya, Y1, Y2 boleh juga lah. Dapat. Nah, dapat nilai B-nya masukin besaran. Oh, persamaan linear. 2 variabel. SPL kan ini? Iya, kalau persamaan garis kan persamaan linear. Iya. Linear. Mau bahasa Inggris apa Indonesia? Linear. Linear, tulisannya pakai E. Itu bahasa Inggris. Oh iya. Bahasa Indonesianya mah linear. Nah, berarti setelah kita tahu A, nilai A sama B-nya, kita bisa nentuin upah tengah sisanya kan? Susah juga ya nentuin upah orang. Ya begitulah intinya lah ya. Kalau saya mending pakai man hour aja lah. Kerjaan jenis ini sejam sekian, udah tinggal kali berapa jam kerjanya udah. Nah itu kan harus ada rentang. Tapi nentuin berapa upah per jamnya juga ngitung begini pasti. Yoi. Sama-sama pusing. Dari kapasitas dan kemampuannya kan, kalau itu.
Iya. Oke lah ya. Jadi begitu. Pokoknya berarti yang paling kelihatan, yang sederhana tadi, tinggal digolong setiap Lebih detail. golongan, terus tentuin aja. Kalau yang ini ada skalanya. Setiap satu golongan tuh ada yang terendah sekian, tertingginya sekian. Kalau tadi kan satu golongan sama semua. Langsung jadi satu ya. Nih. Ada rentangnya. Kalau yang sederhana tadi itu. Ada rentangnya juga. Cuman ya cuma begini doang gitu, nggak ada. Oh, ada rentangnya juga? Ini ada upah terkecil. Iya. Nggak sedetail yang 2 titik ya. Ya. Ini 2 titik aja udah pusing ya. Oke, kita lanjutkan ke metode berikutnya. Contoh metode terakhir. Metode poin faktor. Metode poin faktor. Kayaknya kalau dari namanya saya paling suka ini. Oke, analisa. Pertama kita analisa nih jabatannya. Sama kayak tadi kan, analisa jabatannya, terus dievaluasi, Ya. diurutin jabatannya, habis itu baru kita tentuin tahapan-tahapannya, sama seperti tadi sih. Kasih jabatan, golongan jabatan, klasifikasi jabatan, rentang upah, ada total poin, upah terkecil, tengah, sama upah terendah. Tertinggi nih kayaknya, typo. Oke. Jadi ini caranya, cuma begini doang. Sungguh sangat menjelaskan. Itu dijelasin nggak? Gunanya poin itu buat apa, dijelasin nggak? Penjelasannya adalah pengusaha tidak diwajibkan mengikuti contoh penyusunan struktur dari skala upah sebagaimana tercantum. Ginilah. Dulu saya pernah bikin semacam kayak ginian, tapi bukan untuk skala upah besar ya. Jadi ada event itu jadi kayak bagi hasil bonus gitu loh. Jadi sistemnya waktu itu menurut saya sama dengan sistem poin ini. Jadi misalkan waktu itu kan yang ikut kerja di event itu ada office boy ikut juga. Terus ada asisten guru ikut juga. Nah, itu dikelompokin, dibagi kelompok-kelompok. Jadi, oke, office boy jadi satu kelompok karena mereka kerjanya rata-rata sama kan. Terus asisten guru ini dibagi-bagi dari mulai yang tanggung jawabnya paling kecil di event itu sampai tanggung jawabnya paling tinggi. Nah, terus misalkan gini, office boy itu kita kasih poin misalnya 50. Bukan berarti nilai mereka 50 ya, bukan. Ini poin dari tingkat tanggung jawab yang harus dilaksanakan, tingkat kesulitan yang mereka lakuin. Terus naik ke atas misalkan asisten level paling bawah, kerjaannya ya, bukan orangnya level paling bawah ya. Tanggung jawab di event itu paling sedikit, misalnya saya jadi tukang air, asisten yang tugasnya nyiapin air, ya pasti poin saya di bawah dong dibanding yang harus menyiapkan materi. Nah, poin saya lebih rendah. Jadi misalnya OB 50, terus saya level terendah di asisten, misalnya poinnya 70. Nanti naik lagi nih, 80, 90, sampai 100 yang paling susah, misalkan yang nyiapin materi gitu kan. Nah, dari poin-poin itu dijumlah, saya jumlahin tuh. Nanti misalnya dapatnya total 400 gitu ya, misalnya 400 totalnya. Terus profitnya misalnya 4 juta. Nah, berarti dari 4 juta itu saya bagi 400 poin. Satu poinnya kan 10.000. Nah, karena satu poin 10.000, berarti OB itu dapat 500.000. Karena poinnya 50 dikali 10.000. Jadi per golongan itu nanti dapat 500.000.
dibagi rata misalkan. Yang ikut 2 orang OB-nya berarti per orang dapat bonus 250. Di golongan saya yang paling rendah tadi asisten yang tanggung jawabnya paling kecil 60 kan, berarti golongan saya dapatnya 600.000. Kalau yang kerja di situ 3 orang, ya dapatnya per orang 200.000. Itu sih. Entah sama entah enggak ya, cuman saya pernah ngitung pakai poin-poin begitu. Enggak tahu sama atau enggak. Mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa komen di bawah. Ini saya sempat dibaca. Soalnya kita dibaca, berusaha menjelaskan dari baca doang. Nggak sih, ini saya baca ini sih, baca dari lampirannya sih, ternyata untuk yang metode point factor, untuk metode yang tadi yang apa sih, yang 2 titik, itu dia ngasih tahu cara bikin Excel-nya, yang bisa kalian contoh. Step. Oh wow. Nah, untuk yang metode point factor, sampai rumusnya ditulis loh, sampai rumus kolom Excel-nya ditulis. iya, jadi kan kalau mau jiplak kan gampang, tinggal copy paste. Oke. Jadi udah ya, itu 2 titik mah, ya udahlah, begitulah ya. Tapi dari 3 metode yang ya tadi bener sih yang kata lu sih, Cor. Tadi saya pas Anda menjelaskan, tadi saya baca-baca lah. Baca-baca. Sambil baca ngetek di situ. Total poinnya yaitu ada benar interval terendah sampai interval tertinggi. Jadi jujur lebih fair play lah ya. Ya lebih. Iya. Lebih fair. Pembagiannya jadi ini ya apa? Kalau yang sederhana tuh kayak apa ya? Jadi lompatnya terlalu jauh. Kalau menurut saya. Kalau di poin gitu kan jelas dari tanggung jawab sama tugas-tugasnya gitu kan. Ya. Nah. Jadi pertama ya itu kan persiapannya, struktur jabatannya. Terus ya tadi penganalisan segala macam kan. Tugas-tugasnya apa aja sih, job desk-nya, jawabnya. Nah, terus baru kita kumpulin nih pakai kuesioner atau observasi ke jabatan-jabatan tersebut. Ini berarti kerjaannya HRD sih ya berarti ya. Habis itu HRD sama itu. Apa sih yang ngurusin bagian gaji apa sih? Bukan HRD kan ya? Apa sih? HRD. Apa sih yang HRD ngurusin gaji gitu? Iya. Oh iya ya? Bukan bagian keuangan ya? Bagian keuangan, bagian yang irinya. Setahu saya sih ya. Kalau salah, ya maaf. Pernah. Oke. Soalnya, setahu saya sih begitu sih. Jadi HRD yang bikin ngegodok konsepnya ini, yang nanti akan diajuin ke bosnya lah, atasannya, direkturnya, yang punya usaha, ownernya. Kalau di ACC, si HRD ini yang bikin strukturnya. Nih, kayak gini nih. Cocok apa enggak sama perusahaan. Padahal kan HRD nggak ngerti kerjaan orang ya. Ngerti. Sebenarnya HRD itu harusnya yang paling ngerti. Karena dia human resource development kan. Harusnya ya. Cuman kan mereka nggak ngerti sesusah apa ngelakuin. Mereka mungkin tahu, oh si bagian ini tugasnya begini. Tapi mereka kan nggak tahu sesusah apa ngelakuin itu. Ya kan? Makanya mereka kan mungkin kelihatannya harus kuesioner makanya. Observasi, terus ngumpulin atasan-atasan masing-masing jabatan kali ya. Terus ada buku harian kerjanya. Baru dia bikin catatan sistematis. Dirangkum nih sama dia nih. Aktivitas tugasnya apa, peralatannya apa, personilnya berapa, wewenangnya gimana, environment-nya gimana, pendidikannya seperti apa, pengalamannya perlu apa enggak, SOP-nya seperti apa. Itu didetailin sih sama si ininya, HRD-nya kan, bener kan kerjaan HRD ini harusnya ya. Iya. Kalau salah. Terus informasi jabatannya. Nah, baru diuraikan nih. 9 komponen. Wow.
untuk analisa jabatan ada 9 komponen. Mampus dah. Ada indikator keberhasilan juga, berarti ada tanggung jawabnya utamanya apa, keberhasilannya indikatornya apa. Itu wah benar-benar terukur sih ini kalau kata saya ya. Ya, ini contoh yang baik. Ini yang paling bagus sih dari 3 metode. Ya, iya sih, harusnya ya harus begitu ya. Masa udah bikinan menteri belum bikin peraturan kementerian, contohnya nggak paling bagus sih, keterlaluan ya. Depan pertama pemanasan. Metode kedua dikasih sedikit flex. Oke. Bener sempurna. Nah, habis itu baru nih data. Terus yang poin-poin itu. Nah ini tadi nih dia udah bikin ini, dia evaluasi jabatannya, daftar jabatan dan upah kan pasti kan udah ada tuh. Dia bikin tabelnya, bla 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 bla. Ininya nama ini siapa, kerjanya. Oh, ini semua ininya ya, jabatannya. Nah, habis itu baru dia bikin tabel poin faktor. Nah, ya mirip berarti ya. Mirip yang tadi saya jelasin ya. Cuma lebih detail aja ini. Iya. Masing-masing. Misalnya faktornya faktor ada keahlian. Poinnya 300, pengetahuannya ada berapa. Poin turunan faktornya sampai gimana pengalamannya segala macem. Ya. Ini lebih detail. Oke, jadi setiap bagian tuh punya poin-poin sendiri gitu ya. Lingkungan kerjanya seperti apa. Yang begitu-begitu sih. Nah, habis itu baru dideskripsiin nih. Yang awalnya 1 namanya siapa, ininya apa, digabungin jadi office boy 1, office jabatan yang sama ya. Ya, ini mulai pengelompokan jabatan. Habis itu dari pengelompokan jabatan jadiin ke golongan. Oke. Kemudian golongan jabatan bawah, golongan jabatan tengah, sama golongan jabatan atas. Staff, ya, oke. Sama manajer, ya kan? Rentangnya macam-macam nih. Nah, habis itu ringkasan uraian kedua jabatan. Dia ngambil contoh, bla 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 bla. Baru setelah kita dari ringkasan itu kita bikin nih beginiannya, poin faktornya. Ini yang tadi kan? Jadi baru dimasukin kan. Pengetahuan nih, kalau pengetahuan berarti kan tingkat pendidikan nih. Oh. SMP, SMA, diploma, S1, S2, dan lain-lain kan. Ya, berarti poin-poin itu tuh berdasarkan ini. Kan tadi dibagi tuh ditanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu mungkin lulusan SD, jadi dia dapat poinnya 10 di pengetahuan. Kelompok 2 lulusan SMP poinnya 30 dan seterusnya itu ya. Ya. Berarti poin ini itu untuk ngitung poin per orang per jabatan. Ya. Per orang per jabatan. Nanti dari total, misalkan saya dapat, itu kan totalnya poinnya 1000 tuh ya. Misalnya saya cuma dapat 400. Berarti ya 0,4 dari gaji tertinggi kali. Nah, itu nggak tahu tuh. Dihitungnya gimana. Pokoknya ini kan harusnya sih begitu ya. Tentuin bla 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 bla, bla bla bla. Pokoknya ini tadi penjelasannya kan yang penentuan faktor-faktornya. Kemudian ini contohnya baik tapi terlalu bertele-tele. Terlalu kompleks sih, saking terlalu kompleks. Jadi contohnya nih, Kepala SDM, total poinnya 640 nih. Oke. Ya ini kita udah punya list poinnya ya. Terus dari poin ini konversi ke gajinya. Ini dia. Bener yang saya bilang tadi enggak? Dengan membulatkan dalam ratusan ke bawah untuk total poin terkecil.
Mana tadi poin terkecil? Ini 150 ya. 150. Ya, sampai 870 dibulatkan ke atas berarti kan? Jadi kan batas bawahnya 100, Ya, atasnya 900. ya, Intervalnya batas atas kurangin batas bawah per interval. ya. Berarti ada 8 kelas gitu ya. Oh, 8 golongan jabatan. Oke, dari 8 golongan jabatan ini, proses selanjutnya, interval poin. Jadi oke, tentukan golongan jabatannya. ya. Berarti kalau saya tadi bilang saya 400 poinnya, saya golongan 4. Golongan 3. Oh iya, golongan 3 karena bukan 401. Kurang 1. Wow, beda 1 poin menentukan Gaji. perbedaan. Nah, dari situ dia kasih rentang lagi. Jadi golongan 1 sampai 3 itu golongannya yang tadi kan jabatan klasifikasi jabatannya terus Yang paling kecil ya, yang staff. golongan Oh, 4. saya masih masuk supervisory, oke lah. Anda masih staff. Anda itu Hah? Oh iya, kan 3 ya, anjir. Oke. Enggak, nggak apa-apa lah. Lumayan 40%. Golongan 3 yang tertinggi sama dengan golongan 4 yang terendah kok, nggak apa-apa. 50% rentangnya. Nah, habis itu baru kita bikin tabel yang kayak tadi lagi nih, upah tengah, upah kecil, upah besar. Oh, upah yang berbeda, misalnya office boy A, gajinya 2 juta, office boy B 2,1. Rata-ratanya 2.050.000. Total poin terbesarnya 870. Nah itu yang tadi ya berarti 2.050.000 dibagi ini dikali 870 kali ya. 2.050.000 itu buat yang 150. Ya. Jadi Kan, golongan terkecil itu upah terendahnya 2.050.000. Ini dibagi ini dikali ini hasilnya ini kan. Coba. Ya gitu, coba ya. Ini saya buka kalkulator deh. Berapa itu? 2.050.000 dibagi 150 dikali 870. Enggak, beda, 11.800.000. Enggak, itu kan gaji terendah sama gaji tertinggi kan tadi udah ditentuin dulu, di atas kan ada. Gaji tertingginya 20 juta, gaji terendahnya tadi udah ada di atas. Oh iya. Iya. Jadi kayaknya misalkan gaji terendah nih, upah terendah, dia udah tentuin 2 juta. Karena poin terkecil 150, berarti golongan 1 yang poinnya 100 sampai 200, yaitu dapatnya 2 juta dengan rentang 40%. Coba lihat ada nggak di tabel berikutnya. Mungkin ada dijelasin tuh Mas Keran. Enggak. Nah, ini loh. Ini nih. Ya kan, upah tengah itu tadi upah terendah rata-rata tadi kan, golongan 1 karena 2 office boy, yang 1 2 juta, yang 1 2.100.000. Awal-awal itu ya? Rata-ratanya. Iya, rata-rata awal itu. Nah, ya sama kayak tadi kan metode 2 titik. Pakai rumus persamaan ini lagi, persamaan garis lurus lagi buat nyari nilai tengahnya. Nilai tengah golongan 2 dan sampai ke isi semua upah tengahnya. Baru kayak tadi lagi rumusnya. Baru rentang ya itu. Cari terkecil sama terbesar untuk setiap golongan ya. Iya, sama kayak tadi rumusnya sih. 2 kali upah tengah dibagi rentang plus 2. Ya. Rumusnya sama inilah. Udah selesai.
Berarti pakai poin faktor itu memang paling kompleks karena untuk menentukan poin harus menentukan poin dulu. Nanti sudah ketemu poin, membagi level golongan jabatan, baru dilanjut menggunakan metode 2 titik. Bener nggak? Ya. Ya, jadi lebih kompleks gitu ya. Tapi tenang saja. Tentunya ini ada di Excel juga. Bener nggak ya? Udah. Coba, yang ini dong. 150. Ya. Ini hasilnya ya yang udah jadi ya berarti ya. Tentu saja ada di Excel. Anda tinggal mengikuti saja. Klik dia keluar semua. Yoi. Pembagiannya. Oh, bisa bikin tabel chart juga. Jadi ya kita nggak bahas cara pakai Excel-nya lah ya, kita itulah yang ada. Bahas secara umum gimana sih cara ngitung tadi yang metode sederhana memang paling sederhana sih, paling simple ya. Oke, jadi cuman sebenarnya nggak ada yang nggak bisa salah bener ya, maksudnya misalkan nih kita mau pakai yang poin faktor tadi, terus kayak yang tadi Mas Keran bilang, oke, gaji terendah 2.050.000 dibagi 150 poin, berarti nilai per poinnya segitu kan, misalnya 2.050.000 tadi berapa sih, 2.050.000 dibagi 150 poin, berarti per poin itu harganya 13.600. Berarti gaji tertinggi kalau dia si orang yang dipekerjakan ini dapat 1.000 poinnya, ya tinggal dikali 1.000. Gaji tertinggi di perusahaan itu jadi 13.600. Gitu juga nggak salah juga sih sebenarnya, ya nggak sih? Kan ini cuma contoh kan. Nah, terus saya juga mempertanyakan rumus ini sih sebenarnya. Ya itu contoh sih. Kalau kamu plus 3 juga kayaknya boleh. Secara logika sih. Secara logika kan. Ini tabel ini. Upah tengah kita udah tahu. Rentang kecil sampai upah terbesar itu kan 40% nih. Kan. Ya. Nah, berarti kan dari upah tengah ke upah terkecil itu 20%. 20%, iya. Tengah sampai... Coba ya. Sama nggak? Coba ya. Secara logika kan orang goblok mah mikirnya ya kayak orang goblok kayak saya kan mikirnya seperti itu sih, cari simpel sih, bener nggak? Iya, kita coba ini ya. 2.050.000, ini kebalik nggak sih ya buat penonton yang lihat ya? Ya tahu lah ya, 2.050.000. Kalkulator deh, saya buka kalkulator di sini biar lebih jelas. Oh iya, buka kalkulator di sini aja, kan share screen. Ngapain saya yang susah-susah? Buka Mas Keran. Ada kalkulator nggak di laptopnya? Oke, 2.050.000. Sok-sokan. Sudahlah. Oke. Berapa tadi? 2.050.000. 20 kali 80%. Kali 80%. Ya 0,8 lah ya. Beda. Beda. 1050. Kalau yang atas kurangin 20%. kali, ya beda tetap aja lah. Kali 1,2 coba, kali 1,2. 2%. Beda. Beda ya. Beda, bos. Beda, bos. Tantang. Ya ini kan, tapi kalau misalkan Mas Keran punya perusahaan, udah ketemu upah tengah, terus mau di split 20% nggak salah juga, nggak apa-apa. Dong, kalau saya... Yang penting kan ada. Iya.
Dan yang penting Dan ada dan dijalankan sesuai ya. Ada tapi kalau terus pelaksanaannya nggak sesuai ya percuma. nggak cuman itu, pelaksanaan mungkin bisa sesuai, tapi ingat Harus disetujui. harus Oh adil. iya. Iya, adil, betul. Kalau atas 20%, ya semua 20%. Ya, sesuai dengan Jangan yang skillnya. level manager range-nya 40%, makin ke bawah dikecilin, ya kan? Nggak itu sih, saya sih lebih mikir ke arah skillnya sih. Skill kan dari poin. Anda minta naik gaji tapi Anda tidak punya skill. Bagaimana saya misalnya sebagai perusahaan menaikkan gaji Anda? Kan seperti itu. Jadi kan poin itu kan menentukan. Yap. Nah, jadi jangan cuma nuntut. Kalau mau gaji Anda pantas untuk dinaikkan, naikkan skill poin Anda. Dia dulu saya pernah ngobrol sama orang yang kerja di luar sih begitu sih. Jadi perusahaan menyediakan training juga. Jadi misalnya waktu itu tuh salah satu perusahaan tambang lah ya. Oke, mekanik kelas pekerjaannya mekanik. Mekaniknya Ya. apa? Klasifikasinya. Nih, perusahaan ini punya standar sertifikasi lagi. Jadi ada pelatihannya juga dari perusahaan itu. Kalau Anda lulus, Anda naik tingkat. Poin Anda naik, poin faktor Anda. Gitu. Betul. Jadi Betul. wajar naik gaji, wajar. Skill Anda ada, berguna bagi perusahaan. Ya. Ya kalau kita lihat di contoh-contoh ini, kan berarti ada ada beberapa golongan, makin tinggi golongan kita, Ya. gajinya makin gede kan. Jadi ya pantaskanlah untuk kita naik golongan jabatan. Ya. Dengan menambah skill tadi. Jadi jangan cuman, saya sekarang gajinya 5 juta, saya pengen 7 juta. Minta doang. Kerjanya minta sama. Semua juga mau kalau begitu. Nambah skill ya, bukan nambah koneksi ya. Koneksi itu salah satu skill. Oh iya. Termasuk ya. Ya, itu intermezzo ya. Oke. Cukup lah ya pembahasan tentang struktur dan skala upah. Ya mungkin kita bahas nggak terlalu dalam karena kita juga nggak ngerti sebenarnya yang dipakai perusahaan itu kayak gimana. Kita cuma bahas dari yang ada di lampiran peraturan kementerian. Moga-moga cukup memberi kalau pengetahuan sih kayaknya karena nggak terlalu dalam gitu ya. Mungkin memberikan insight, memberikan pandangan, secercah pengetahuan gitu kan. Ini pengetahuannya segini nih. Kita bisa ngasih lihat nih segini nih. Kira-kiranya begini gitu kan. Semoga ya pembahasan kita cukup puas lah ya. Siapa tadi? Ya. Tari Bintariati. Semoga ya buat penonton yang lain juga semoga terbantu menambah pengetahuannya nonton video penjelasan ini mengenai struktur dan skala upah. Atau kalau yang nonton lebih tahu boleh kasih tahu kita. Ya, boleh. Supaya kasih tahu kita juga banyak belajar. Kita lebih tahu lagi. Oke. Pembahasan kali ini sampai di sini cukup jelimet tentang struktur dan skala upah. Saya sudah mulai keluar asap. Kita sudahi saja pembahasan hari ini. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, komen kalau ini. Ya apapun lah. Kalau jelek, dislike juga nggak apa-apa. Jadi kami tahu, kurang bagus. Komen aja, kurang bagusnya kenapa? Ini dikembangin lagi. Jangan lupa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Cor-Coran. Saya Mas Keren. Salam. Tolong.